khalaqahum jami'an tsumma sabra jami'an. Tsumma talaba al-malaikat sujud li Adam. Kemudian meminta malaikat sujud. Karena itu ihbitu itu ditujukan kepada Adam, Hawa dan anak turunnya. Wa marrah yaqul ihbita minha jami'an. Cuma di ayat yang lain dia menggunakan musanna. Wahai Adam dan ihbita. Jadi turunlah kalian berdua, Adam dan Hawa, minha dari surga, jami'an kedua semuanya. Kenapa ini menjadi beda? Kenapa? Lianna huna karena di surah Toha itu bidayat tahammul mas'uliyah bin nisbah ila Adam. Yaitu awal tanggung jawab manusia untuk mendapatkan beban agama yang diwakili oleh Adam. Di sanalah babak baru itu dimulai, yaitu Adam turun dari surga ke bumi untuk memulai tugasnya sebagai khalifah. Jadi jangan pernah punya pikiran, oh gara-gara Adam tergoda iblis sih makanya bisa keluar dari surga. Coba kalau enggak, kan jadi anak surga, jadi enak. Kita nggak usah susah kayak begini nih. Oh enggak. Ya tetap akan keluar, tetap akan menjadi khalifah karena itu sudah rencana Allah sejak awal. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fi hadhihi al-lahdah wa lahdatul hubud fil ard. Sayabda'u manhajullah muhimmatahu fil hayat wa ma daunaka manhaj tarfi taqul maslahah fardiyan. Karena ayat di surah Toha itu adalah menyangkut pelaksanaan, yaitu pengembang dikasih pembebanan tugas untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, maka wajar yang namanya hukum itu, yang namanya manhaj ilahi itu harus person per person. Karena saat itu masih diwakili dua manusia, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa, maka bukan ihbitu. Karena di situ untuk menyatakan taklif. Artinya apa? Seseorang itu pasti punya beban agama sendiri-sendiri. Bapak nggak bisa nanggung anaknya, anak nggak bisa nanggung bapaknya, saudara nggak bisa nanggung saudaranya. Makanya Rasulullah kepada Siti Fatimah, Fatimah kamu anakku, tapi kalau kamu nggak beramal, kamu akan masuk neraka. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Misalnya ada anak begini, kamu kok nggak sholat? Bapakku anak soleh. Bapakku itu soleh banget. Paling nanti juga dibela nanti di akhirat. Ya dicebut neraka. Jadi kalau sudah menyangkut apa itu penerapan manhaj, yaitu perintah Allah menyangkut taklif agama, menyangkut perintah dan larangan, maka dia ada person per person. Waliyatil jam'u huna, makanya di surah Toha tidak menggunakan jamak, tidak seperti di Al-Baqarah ini. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala yaqul ihbita minha jami'an nulahidu anna amral hubud, bahwa turun di sini huna bil musanna. Tsumma yaqulu tabaraka wa ta'ala jami'an, yaitu pakai jamak. Naqulu annahu ma damat bidayatul taklif fa hunaka tarfani. Kalau kita merujuk ke Toha, qala bidha minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Benar ya? Ya. Qala bidha minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Perhatikan ini. Allah bilang ihbita minha jami'an. Kalian berdua, yaitu Adam dan Hawa, turun kamu dari surga. Ba'dukum. Loh, ini kan nama iltifat namanya. Dipalingkan dari bentuk dua menjadi bentuk kalian. Tiga paling enggak. Harusnya kan ba'dukuma. Masa musuhan sama suami istrinya kan enggak loh. Ba'dukum li ba'din adu. Dari musanna kemudian menjadi jamak. Nah, dari sini ini memberikan sebuah isyarat. Kalau begitu, fahunaka torfani, ada dua kelompok. Nah, gitu. Ini berarti ada dua kubu. Torfani sayubaju ba'duhumal ba'du. Ada dua kubu yang saling berhadapan-hadapan nantinya ketika di dunia. Ada dua kubu yang saling berhadapan terus-menerus ila yaumil qiyamah. Mereka berhadapan terus-menerus sampai hari kiamat. Siapa kubu ini? At-tarful awal, kelompok yang pertama, huwa Adam wa zaujuh. Kelompok pertama adalah diwakili Adam dan
istrinya. Itu kelompok pertama. Mewakili satu kelompok. Satu kelompok yang lain diwakili oleh iblis. Makanya ba'dukum li ba'din adu, maksudnya sebagian dari kalian itu akan bermusuhan. Maksudnya manusia dengan iblis. Manusia diwakili Adam dan Hawa, terus kemudian kelompok iblis. Fahum salasah. Di sini menjadi 3. Walakinnahum, cuma perangnya itu bukan perang di luar, fi ma'rakatil iman. Tapi perangnya itu bukan perang di sebagaimana perangnya manusia, tapi perang dalam wilayah iman. Artinya selamanya, makanya dikatakan faka'anna Allah Ta'ala yuridu ayyul fitana ila anna hadzal hubud yata'allaqu bil manhaj tadbiqi fil ard. Turunnya Adam dan Hawa di sini itu maksudnya adalah kaitannya dengan perintah dan larangan Allah. Jadi bukan turun dari atas ke bawah, tapi ini kaitannya dengan perintah dan larangan Allah. Artinya apa? Siapa saja yang tergoda oleh iblis, ya, siapa saja yang tergoda oleh iblis sehingga dia melanggar aturan Allah, maka dia akan jatuh harga dirinya. Di ayat yang lain itu fawaswasa lahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Jadi iblis itu goda manusia bukan supaya manusia ikut dia. Misalnya begini ya, kalau ada orang jahat, saya nggak mau nyontohin saya, ini jahat lah. Ada orang jahat misalnya, ada si A ini jahat, buruklah perilakunya. Biasanya orang jahat itu atau orang yang berperilaku buruk itu, dia pingin punya teman, pingin mempengaruhi orang supaya dia melakukan hal yang sama. Betul Pak ya? Jadi orang buruk itu nggak perlu sendirian. Misalnya kalau ada orang, contoh yang paling sederhana misalnya, pelit misalnya, dia itu pelit itu kan buruk ya. Contoh sederhana, ini ada sumbangan sosial keagamaan misalnya. Ada temennya, karena dia memang dikenal kikir, dia nggak mau nyumbang. Cuma dia nggak nyumbang itu sendirian. Temennya yang mau nyumbang ditanya, kamu dengar, temennya ini bilang ke temennya itu, kamu dengar itu katanya ada sumbangan ini untuk sosial, kamu gak ikut? Karena dia memang kikir, dia pengaruhi, udah gak usah ikut, udah banyak kok. Oh, itu. Kalau ada orang begini, bisa alamat itu ngajak temen dia, udah gak usah ikut, udah banyak yang ikut, percuma juga. Jadi sama dengan kalau mau ngaji itu, gak ikut ngaji, udah banyak yang ke sana. Udah banyak ikut ngaji. Jadi, sama. Jadi kalau ada orang begitu itu ya sama dengan iblis. Dia pingin supaya dia ikut. Tapi sebenarnya iblis itu bukan ngajak manusia supaya melakukan hal yang sama seperti dia, yaitu melanggar aturan Allah. Bukan itu. Targetnya bukan supaya dia itu melanggar aturan Allah, nggak begini. Sehingga dia merasa senang. Akhirnya saya menang karena dia ngikut saya. Tidak itu. Tapi targetnya adalah liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tujuannya adalah untuk menelanjangi. Dia ditelanjangi dengan gara-gara melakukan perbuatan maksiat itu. Dia akhirnya tidak memiliki kemuliaan. Makanya targetnya iblis itu yang gede-gede gitu. Kayak gini-gini targetnya iblis. Jadi orang yang rajin ngaji itu kan targetnya iblis itu. Jadi kayak ibu begini diincar betul Bu. Kalau kena itu jadi contoh ibu nanti. Makanya jangan mah kayak bapak gini nanti jadi contoh. Alah gaya kamu itu yang biasa ngaji aja udah biasa loh gitu. Sekali bapak kena itu jadi contoh nanti. Iblisnya diwakili orang, jadi gitu. Jadi makanya sekarang itu iblis itu sudah banyak yang pensiun, Mbak. Iblisnya sudah banyak pensiun dia, sudah enak dia. Udah kenapa anak buahnya udah banyak jadi. Nah, dua kelompok tadi ini wa fil manhaj Adam wa Hawa harisani ala ta'ah. Terkait dengan perintah-perintah Allah ini, perintah dan larangan Allah ini,
Adam dan Hawa ini mewakili kelompok yang begitu pingin taat terhadap perintah dan larangan Allah. Tapi sementara iblis, Haris, dia juga ingin supaya bagaimana Adam dan Hawa itu kemudian berbuat maksiat. Itulah yang terjadi. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan. Kenapa? Di dalam hidup ini selalu ada dua kubu. Fariqun minal haq wa fariqun minal batil. Kelompok yang berada di kelompok yang benar, kelompok yang tidak benar. Terus. Karena itu dalam keterangan lain Imam Syar'i begini, kalau ada manusia itu kok buruk, itu pasti kerjaan iblis. Karena manusia itu gak kenal buruk, gak kenal sebenarnya. Manusia itu sebenarnya tidak mengenal keburukan, tidak mengenal. Wong dia fitrahnya itu senang terhadap kebaikan, itu fitrahnya. Itu fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah itu lurus. Dan manusia diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Jadi manusia itu awalnya itu gak kenal. Yang namanya sombong gak kenal, yang namanya kikir gak kenal, yang namanya bermaksiat gak kenal. Ini semuanya dikenal oleh iblis. Berawal dari kesombongan iblis tadi itu mengajak banyak orang tadi.